Harvest Immortal of the Sword Chapter 66. Baut panah melesat di udara, menembus hujan dan kegelapan, merobek ruang di sekitarnya dan berkilauan dengan cahaya yang sangat dingin dan tajam. Tembakan panah yang padat berbagi satu target, seperti hujan deras. Tidak ada jalan keluar, tetapi tuan muda itu tidak mencoba melarikan diri. Pakaiannya berdesir, dan dia melambaikan kipas lipatnya berulang kali di udara. Kegentingan, 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 baut, yang masing-masing cukup kuat untuk membuat lubang menembus dinding, patah di udara, hancur berkeping-keping. Meskipun putaran pertama baut memperlambat pendekatan tuan muda, dia dengan cepat menguranginya menjadi pecahan logam. Mereka patah semudah kayu busuk. Setelah menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini, ekspresi gadis berarmor dan para penjaga berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang menerobos serangan gabungan terkonsentrasi dari begitu banyak God Shadow Crossbows dengan begitu mudah. Tapi para penjaga terlatih dengan baik. Terlepas dari keterkejutan mereka, gerakan mereka tidak melambat, dan mereka menembakkan lagi serangan eksplosif. Pakaian tuan muda itu berkibar saat dia berdiri di sana, sikapnya kuat saat dia dengan mudah menghancurkan upaya mereka untuk menghentikan pendekatannya. Tapi keningnya masih berkerut. Ini karena tembakan panah yang terkonsentrasi memengaruhi kecepatan pendekatannya. Sebelum dia bisa mendekat, putaran ketiga datang langsung ke arahnya. Huff. Dia mendengus dingin, wajahnya yang tampan tiba-tiba gelap dan mematikan. Gumpalan cahaya berdarah berkobar di mata merahnya yang menakutkan dan cerah. Peluit serak dan rendah keluar dari bibirnya, menyebar menembus hujan deras. Angin jahat berkumpul, mengguncang segala sesuatu di sekitar mereka. Menanggapi panggilannya, segerombolan cacing ghoul demi satu terbang di atas angin yang menderu-deru, meluncur ke arah gadis berseragam dan pengawalnya. Ini buruk, ekspresi mereka berubah. Setiap individu ghoul worm hanya seukuran ibu jari manusia. Melawan lawan seperti ini, hanya ada satu pilihan yang tersisa untuk mereka. Mereka membuang God Shadow Crossbows mereka, mengeluarkan pedang mereka, dan menebas cacing-cacing itu. Tapi ini tidak berbeda dengan memberi kesempatan kepada tuan muda untuk mendekat. Mereka tidak bisa maju atau mundur. Lindungi nona muda, aku akan menghadapinya. Paman Yong menyerang dengan eksplosif dari kejauhan. Darah dan kinya berkobar seolah-olah sedang terbakar. Dia menyerang dengan gagah berani, tangannya mencengkeram pedang beku surgawi yang bercahaya. Niat membunuh mengepul di sekelilingnya, dan energinya menembus hujan. Tuan muda mengerutkan alisnya. Dari 18 hantu ganas yang baru saja dilepaskannya, hanya 6 yang tersisa, semuanya terluka parah. Tapi saat dia melihat luka Paman Yong, mata merahnya berkilat dengan rasa jijik yang tidak bisa disembunyikan. Tidak mungkin dia melewatkan Paman Yong yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya. Ini tidak berbeda dengan membunuh 1000 musuh, hanya untuk kehilangan 800 pasukanmu sendiri dalam prosesnya. Petik terbalik, baik, jika Anda mencari kematian, saya tidak keberatan mengirim Anda dalam perjalanan. Sayang sekali tentang kulit indahmu itu. Tuan muda menghela nafas. Swoosh. Dia tiba-tiba berbalik. Saat dia mengibaskan kipasnya, rentetan demi rentetan jahat, energi hantu melonjak, seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya. Dia jelas tidak menahan diri lagi. Kali ini, dia menyerang untuk membunuh. Energi gelap dan mengerikan melonjak, seperti arus bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, mendatangkan malapetaka dalam hujan dan kegelapan. Paman Yong menyerang tanpa rasa takut dengan pedangnya, tapi dia sangat menyadari betapa berbahayanya situasi mereka. Lawan mereka terlalu menakutkan, dia setara dengan seorang Grandmaster, atau bahkan mungkin lebih kuat. Selain itu, masih ada 4 hantu ganas yang tersisa, dan mereka bertarung seperti orang gila, tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Jika bukan karena Heavenly Frost Sword, dia tidak mungkin bertahan selama ini. Yang lebih membuatnya khawatir adalah bahwa gadis itu dan teman-temannya juga diserang. Ghoul Worms mengepung mereka, bahkan jika dia menyibukkan tuan muda itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Jangan bilang, kita benar-benar akan mati di sini. Hati Paman Yong dipenuhi dengan kepahitan yang tak terlukiskan. Pada akhirnya, dia terlalu percaya diri. Dia berasumsi bahwa kultivasi akumulasi ki puncaknya sudah cukup untuk melawan hantu atau goblin yang menghantui Mother Ghost Ridge. Siapa yang mengira, begitu cepat setelah memasuki pegunungan, dia akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Gemuruh. Langit menjadi gelap, seolah-olah malam telah tiba. Angin kencang merajalela. Kuil bobrok itu sekarang menjadi medan perang para Asura, pertarungan mereka mengguncang langit. Dengan begitu banyak orang yang melindunginya, gadis berseragam itu tidak perlu khawatir, setidaknya untuk saat ini. Namun meski begitu, wajahnya yang cantik pucat pasi, kepanikan dan teror tertulis di wajahnya. Dia dibesarkan di pangkuan kemewahan. Tetapi bahkan jika statusnya lebih tinggi, dia masih seorang gadis berusia 16 tahun. Kapan dia pernah mengalami kekerasan dan pertumpahan darah seperti itu? Terutama karena kesulitan mereka saat ini tidak hanya berbahaya, itu menakutkan dan menakutkan. Ini menghantui, konflik dengan hantu tidak seperti pertarungan biasa antara seniman bela diri.
Pikiran gadis itu menjadi kosong. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika mereka ingin lari sekarang, sudah terlambat. Jangan bilang kita semua akan mati di sini. Ekspresi gadis itu suram. Dia merasa diliputi penyesalan yang tak terlukiskan. Dialah yang bersikeras mengunjungi Mother Ghost Ridge. Tujuannya sederhana, dia mencari obat spiritual tertentu, yang dia rencanakan untuk diberikan kepada ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Siapa yang mengira bahwa dengan melakukan itu, mereka akan menghadapi risiko pemusnahan total. Jika dia tahu itu akan menjadi seperti ini. Saat itulah dia melihat sekilas sosok tinggi dari sudut matanya. Dia tercengang, dan tanpa sadar dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Bunuh musuh, kata Suyi begitu saja. Apakah Anda tidak waras? Jangan membuat masalah, oke. Kamu masih sangat sombong dan berpendirian bahkan sekarang. Bisakah Anda tidak membuat ini lebih buruk? Gadis itu berteriak, Suyi telah membuatnya gelisah selama ini. Sekarang, semua kemarahan dan ketidaksenangannya yang terkumpul meletus. Kepanikan dan ketidakberdayaannya berubah menjadi kemarahan dan meledak. Para penjaga terdekat, yang terlibat dalam pembantaian kejam dengan Goldworms, juga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Salah satu dari mereka langsung berteriak, Nona muda, jangan pedulikan dia. Lagi pula aku tidak pernah menyukai penampilannya. Jika dia ingin bunuh diri, biarkan dia. Guo Bing panik, ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Tuan, cepat, kembali. Mangsa khusus ini adalah alasan utama saya datang ke Mother Ghost Ridge, kata Suyi datar. Dengan itu, di bawah tatapan marah dan tidak percaya mereka, dia berjalan keluar. Meskipun tidak ada yang menyadarinya, saat Suyi lewat, Goldworms di dekatnya mundur, tidak berani mendekat. Dia tidak menemui hambatan di jalannya. Sementara itu, keadaan Paman Yong sudah sangat berbahaya. Dia sudah membantai 4 hantu ganas yang tersisa, tapi dia membayar mahal untuk melakukannya. Yin Qi jahat sudah merusak tubuhnya, dan kulitnya bernoda hitam dan biru. Dan ketika dia berselisih dengan tuan muda itu, kejutan dari tabrakan mereka membuatnya berdarah. Kekuatan marsial daunnya seperti lilin yang berkedip-kedip ditiup angin. Serangan tuan muda itu cepat dan ganas, wajahnya yang cantik namun menakutkan dingin dan mematikan. Dia melambaikan kipas lipatnya, niat membunuhnya seperti pisau yang membelah udara itu sendiri. Dia menakutkan, tapi dia tidak akan habis-habisan, dia mirip kucing yang bermain dengan tikus. Matanya yang dingin dan berwarna darah membawa geli dan jijik. Jika bukan karena ketakutannya pada Heavenly Frost Sword, mengalahkan seseorang setingkat Paman Yong akan semudah membalikkan tinjunya. Paman Yong menghela nafas muram. Dia telah mengembara di prefektur Clue Driver tanpa hambatan selama beberapa dekade, tetapi bertentangan dengan semua harapan, sepertinya dia akan binasa di sini di Mother Ghost Ridge. Bagian yang paling konyol adalah bahkan sekarang, dia tidak dapat menentukan asal atau kultivasi lawannya. Baik, aku hanya harus menggunakan kehidupan lamaku ini untuk membeli kesempatan bagi yang muda untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, tatapan Paman Yong dipenuhi dengan tekad yang kuat. Tubuhnya berkobar seperti tungku, mengguncang udara. Energinya melonjak, mengerikan dan tegas, langsung membuatnya lebih kuat. Tetapi bahkan sebelum dia bisa keluar semua, tuan muda itu tertawa dingin. Apakah itu batas kemampuanmu? Boom! Ledakan. Dia menggoyangkan kipas lipatnya, dan kabut berdarah niat membunuh muncul, seolah-olah seluruh langit dan bumi telah jatuh ke kedalaman musim dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang dan jahat menyebar. Di seluruh area sekitarnya, hujan deras dan debu yang jatuh membeku. Ini adalah seteguk dari Six Yin Baleful Aura yang telah dikultivasikan oleh tuan muda. Itu sedingin mungkin, satu tarikan napas dapat membungkus seluruh sungai dalam es, membekukan dan membunuh setiap makhluk hidup di perairannya. Manusia manapun yang mendekat akan membeku menjadi patung es, dan kekuatan hidup mereka akan menghilang. Paman Yong sudah mendekati ujung talinya, dan dia lengah. Tidak peduli seberapa putus asa dia mengayunkan pedangnya, aura berdarah, sedingin es, dan mengerikan tanpa henti menyerang tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah terjun ke abisal, jurang es yang tak berujung. Dia membeku, terpaku di tempat, seperti ikan yang terperangkap di lapisan es. Dia tidak bisa lagi menggerakkan otot. Dari kejauhan, rekan-rekannya melihat kabut berdarah dan mengerikan membeku di sekelilingnya. Mereka hanya bisa samar-samar membedakan aliran darah dan ki yang lemah. Paman Yong. Gadis itu menjerit kaget dan panik. Saat penjaga lain melihat Paman Yong dalam bahaya, mereka seperti disambar petir. Paman Yong adalah yang terkuat di antara mereka. Jika dia jatuh di sini, siapa di antara mereka yang layak menjadi lawan tuan muda itu? Sudah selesai. Paman Yong belum mati, tapi dia bisa merasakan akhir datang untuknya. Dia putus asa, dan baru saja akan melepaskan semua perlawanan ketika dia melihat seseorang mendekat. Tunggu, apa yang dilakukan bocah Suyi itu, bergegas ke sini. Kesan Paman Yong tentang Suyi tidak sepenuhnya baik. Dia pikir Suyi sangat angkuh dan menghina. Dia tidak menyangka bahwa di saat seperti ini, bocah itu akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini.
Meskipun dia tampak seperti ngengat yang melemparkan dirinya ke dalam api, keberanian dalam menghadapi kematian ini membuat Paman Yong terharu. Anak ini, lagi pula dia tidak terlalu buruk. Sayang sekali keberanian saja tidak cukup untuk mengubah situasi ini. Su Yi sudah berjalan mendekat. Dia memandang tuan muda di dekatnya dan berkata dengan tenang, saya tidak akan menduga bahwa mayat Yin 6 Severings seperti Anda akan mencapai perasaan atau menggunakan kulit manusia untuk berkultivasi. Sayangnya, sifat jahatmu tetap ada. Anda belum benar-benar menyempurnakan energi Yin pembunuh alami Anda, jadi ini adalah batas Anda. Tuan muda itu membeku, lalu berbalik, mata merah cerahnya menatap Su Yi dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Aku sedang tidak ingin menjelaskannya pada makhluk jahat sepertimu. Su Yi menggelengkan kepalanya, tapi aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya akan memberi Anda kematian tanpa rasa sakit. Anda ingin saya berlutut dan memohon. Ekspresi tuan muda itu aneh, seolah-olah dia tidak percaya seorang pemuda biasa mengatakan hal seperti itu kepadanya. Su Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seperti yang diharapkan, makhluk jahat seperti ini tidak memiliki kekuatan membedakan. Dia tidak ragu lagi. Dia melambaikan lengan bajunya, dan 18 garis hijau muncul. Mereka berputar dengan mulus di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah jimat bambu, permukaan hijaunya berkilau dan diukir dengan simbol misterius. Setiap jimat bambu terakhir menembakkan pedang ilusi yang menyilaukan, mereka saling silang dan berkumpul di udara, mengembun menjadi satu garis cahaya pedang hijau giok. Cahaya pedang bersinar seperti miniatur matahari hijau. Itu tergantung di udara, setinggi 3 kaki, dengan pola seperti cacing yang berfluktuasi bergeser di sekitar permukaannya. Itu memancarkan aura setinggi langit dan tidak berwujud seperti cara kerja takdir. Penampilannya menyinari hujan dan kegelapan, pancarannya menusuk mata, seperti matahari yang terbit dari kegelapan dunia bawah. Su Yi menjulurkan lengannya dan meraih udara. Cahaya pedang hijau jatuh langsung ke telapak tangannya. Dia tampak seperti dewa yang membawa matahari, cahayanya sangat menyilaukan, bisa menerangi seluruh dunia manusia. First Immortal of the Sword Chapter 67. Saat itu gelap dan hujan deras, namun matahari muncul entah dari mana. Apa yang sedang terjadi? Gadis berseragam dan pengawalnya sudah putus asa ketika mereka merasakan sesuatu menusuk mata mereka, dan rasa dingin yang menyelimuti tubuh mereka menghilang. Kehangatan kembali untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Setelah itu, mereka melihat Su Yi memegang bola cahaya pedang hijau. Mereka semua menatap, mata terbelalak, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan dewa turun ke dunia fana. Kesh, kesh, kesh. Cacing goul yang mengelilingi gadis itu dan pengawalnya menghilang, seperti salju yang mencair ke dalam air. Tubuh mereka berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Ini, Paman Yong sudah mendekati batasnya ketika merasakan hawa dingin yang membekukan darahnya dengan cepat menghilang. Dia merasa seperti orang yang hampir tenggelam ketika seseorang tiba-tiba menariknya ke pantai, senang, tapi juga bingung. Ketika dia melihat Su Yi, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Pemuda berjubah biru tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Pedangnya tampak memandang rendah seluruh dunia, bantalannya unik, dengan sikap dewa. Pada waktu bersamaan, ekspresi tuan muda berubah total, dia merasakan bahaya. Terutama menghadapi cahaya pedang di tangan Su Yi. Dia merasakan sensasi yang menyakitkan, terbakar, menusuk di seluruh kulitnya. Aku tidak menyangka aku akan menghadapi yang sulit kali ini. Tuan muda itu meraung, tatapannya ganas saat dia mengayunkan kipasnya. Boom, ledakan, arus energi jahat berwarna darah yang mengerikan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak ke arah Su Yi, seperti air banjir yang menerobos bendungan. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku menyiapkan pedang ini dengan memikirkanmu. Su Yi kemudian dengan lembut mengetuk lampu pedang hijau, dan dengungan pedang yang jelas dan berapi-api bergema di seluruh langit dan bumi yang luas. Tatapannya tenang saat pakaiannya berkibar. Dia melangkah maju, lampu pedang hijau melambai ke depan dan ke belakang. Itu langsung mengiris udara, menciptakan busur cahaya pedang yang tak tergoyahkan dan menembus tirai hujan. Itu merobek langit malam dengan momentum yang mengancam akan membelah segala sesuatu di jalurnya. Dengan pedangku, aku membelah gunung dan lautan. Masalah saya surut seperti air pasang. Ini adalah pegunungan dan lautan yang membelah, dari Rejoicing Sword. Tidak ada cara untuk menggambarkan kekuatan serangan ini. Saat Su Yi menebas, pedangnya sepertinya mampu membelah ratusan ribu gunung tinggi, atau membelah lautan biru yang tak berujung. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Para penonton tidak melihat apa-apa selain seberkas cahaya pedang membelah langit dan bumi, menembus segala sesuatu di belakangnya. Kemanapun ia lewat, ia dengan mudah menembus arus energi jahat yang meluap, berwarna darah. Itu merobek langit, membelah langsung ke Tuan Muda. Seberapa kuat Tuan Muda itu? Dia bahkan tidak takut dengan Grandmaster Martial Dao. Tapi saat tebasan ini semakin dekat, seolah-olah dia telah menghadapi musuh alaminya, dia ketakutan setengah mati. Sudah terlambat bahkan untuk menghindar.
Cahaya pedang itu seperti matahari yang menutupi langit. Itu ada di mana-mana, dan saat mencapai tubuh Tuan Muda, itu melewatinya semudah pisau menembus kanvas, dengan mudah membelahnya menjadi dua. Tidak, Tuan Muda itu melolong putus asa dan menderita. Kemudian, tubuhnya terbelah dua, tepat di tengah, seperti dua bayangan cermin yang sempurna. Kedua bagian itu jatuh ke tanah. Tuan Muda yang pernah meremehkan Grandmaster, yang pernah mendorong seniman bela diri akumulasi Ki Puncak ke abisal, jurang keputusasaan, telah jatuh di bawah satu pedang, tubuhnya terbelah dua. Kekuatan ayunan tunggal ini seperti dewa atau immortal. Apakah tingkat kekuatan ini bahkan mungkin terjadi di alam peredaran darah? Para penjaga terpaku di tempat, terutama yang tidak bisa menahan tangis. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa saya adalah orang buta. Saya benar-benar mengabaikan ahli yang berdiri tepat di depan saya. Paman Yong sudah memulihkan sedikit kekuatannya. Adegan ini juga mengejutkannya. Hatinya kacau, ekspresinya rumit. Ada rasa tidak percaya, kaget, sekaligus malu. Mungkinkah menantu keluarga Wen kita? Mungkinkah dia immortal dari legenda? Guo Bing tertegun tidak masuk akal. Pikiran yang satu ini diputar ulang melalui pikiran ini. Gadis berseragam militer itu menatap tajam ke arah Suyi, gelombang mengalir di hatinya. Dia tidak pernah merasa begitu bertentangan, atau begitu lepas kendali dari situasi. Dia telah mengalami segala macam pasang surut emosional hari ini. Ada kegembiraan membuang penjahat gerbang Deathbringer, kemarahannya pada sikap menghina Suyi, kesedihan dan kesedihannya atas penjaga yang jatuh, keputusasaan dan terornya pada krisis yang tiba-tiba ini. Seolah-olah semua emosi yang melonjak yang dia kumpulkan sampai saat ini telah terbelah menjadi dua, saat Suyi mengayunkan pedangnya, emosinya seakan meledak di dalam dadanya. Segera setelah itu, kegembiraan, kebingungan, dan ketidakpercayaan mengaliri dirinya seperti gelombang pasang. Pikirannya benar-benar kosong. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana, menatap pemuda berbaju biru, pemuda yang mengingatkan pada makhluk immortal yang dibuang. Waktu yang lama berlalu sebelum dia sadar kembali. Whoosh, gelombang. Pada saat yang sama, Suyi menghirup udara keruh. Seberkas cahaya pedang itu dibangun di atas fondasi jimat bambu yang dia tulis malam sebelumnya. Dia menyebutnya, formasi matahari terbakar kejahatan besar. Formasi ini tidak terlalu istimewa, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh para kultivator martial Dao, bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Justru karena kultivasinya yang tidak memadai, dia membuat jimat ini. Dia tidak menahan apapun, bahkan menggunakan merek yang berasal dari pedang 9 neraka dan memasukkannya ke dalam jimat. Ini memungkinkan dia untuk menyelesaikan formasi, tetapi hanya sedikit. Lebih jauh lagi, pada kultivasinya saat ini, hanya mengaktifkan formasi saja merupakan pengeluaran yang sangat besar. Dia ditarik berlebihan, dia telah menghabiskan hampir semua energi yang dia miliki, dan bahkan jiwanya menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Jika saya bahkan hanya di alam akumulasi Ki, ini mungkin tidak akan menjadi ketegangan seperti itu. Suyi dalam hati mengejek dirinya sendiri. Dalam kehidupan masa lalunya, formasi matahari terbakar jahat besar tidak diperlukan. Yang dia butuhkan hanyalah serangan, membelah gunung dan laut. Itu saja sudah cukup untuk memusnahkan para ahli dari alam kekaisaran. Jangan pedulikan mayat Yin 6 pemotongan yang kecil, tidak penting, dan belum tercapai. Suyi mengeluarkan tunas bambu Blue Jet, yang telah dia persiapkan sebelumnya, lalu menelannya dalam beberapa gigitan. Ketika dia merasakan energinya yang melimpah mengalir melalui tubuhnya yang terkuras, dia menghela nafas lega, lalu melirik ke mayat yang jatuh. Tuan Muda telah terbelah menjadi dua. Darah pekat dan hitam pekat mengalir dari kedua bagiannya, bau busuk dan mengiritasi lubang hidung. Setelah diamati lebih dekat, kulit tampan Tuan Muda itu kendur dan mulai terbelah. Di bawahnya ada mayat yang sudah lama membusuk. Dengan kata lain, wajah tampan yang dipajang mayat tadi tidak lain adalah kulit yang menutupi dirinya sendiri. Paman Yong tiba-tiba tampak pulih dari keterkejutannya. Dia bergegas dan mengepalkan tinjunya. Tuan Mistik, terima kasih telah menyelamatkan kami. Saya akan mengingat kebajikan ini selama sisa hidup saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya untuk maju, ketahuilah bahwa saya tidak akan menolak permintaan apapun. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih. Seorang ahli di levelnya secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda seperti Suyi bukanlah seniman bela diri biasa. Lebih jauh lagi, dengan satu ayunan pedangnya, Suyi telah membendung gelombang yang mengamuk, menyelamatkan mereka semua dari malapetaka tertentu. Jadi, menghadapinya sekarang, setiap kata Paman Yong datang langsung dari hati. Rasa terima kasihnya lebih dari sekadar kata-kata yang bisa diungkapkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa serangan tunggal Suyi sudah cukup untuk meyakinkan bahkan Grandmaster Martial Dao untuk menundukkan kepala. Paman Yong mungkin adalah ahli realem akumulasi Ki Puncak, tapi sekarang, bahkan dia menundukkan kepalanya dan memanggil Suyi, Tuan Mistik. Melihat ini, para penjaga lainnya dengan panik mengungkapkan rasa terima kasih mereka juga. Tuan Mistik, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami.
Kami akan mengingat rasa terima kasih ini selama sisa hidup kami. Tapi di dalam hati mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan gugup. Sejak pertama kali mereka bertemu dengannya di kota Guangling, dan bahkan setelah memasuki Mother Ghost Ridge, mereka telah mengecualikan dan meremehkannya dalam banyak kesempatan. Banyak dari mereka bahkan mempertimbangkan untuk turun tangan untuk memberinya pelajaran. Menghadapinya sekarang, setelah melihatnya membunuh Tuan Muda, dalam satu serangan, bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Bahkan seseorang sekuat Paman Yong telah mengakui kekuatan Su Yi dan menundukkan kepalanya. Dia memanggilnya, Mystic Master, bukan? Tuan, apakah Anda, apakah kamu benar-benar immortal? Guo Bing mendekat, gemetar dan mundur, tetapi tatapannya sangat bergairah, seperti orang biasa saat melihat legenda yang immortal. Aku bukan orang seperti itu, kata Su Yi. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu Paman Yong dan yang lainnya. Dia berkata dengan datar, saya datang ke Mother Ghost Ridge secara khusus untuk mencari mangsa khusus ini. Aku kebetulan menyelamatkanmu saat aku melakukannya, jadi tidak perlu bersikap sopan. Dia tidak mengatakan itu karena sopan santun. Ketika dia memutuskan untuk mengunjungi Mother Ghost Ridge, dia memperkirakan bahwa jika dia mencari rumput 6 yin atau bunga yang ekstrim, kemungkinan besar dia juga akan bertemu dengan mayat yin 6 Severing. Itulah mengapa dia tidak berusaha keras untuk mengukir jimat bambu dasar itu. Dengan mereka di tangan, bahkan jika dia bertemu dengan mayat Yin 6 Severings, dia akan memiliki cukup kartu di lengan bajunya untuk membunuhnya. Ah, Mystic Master, jadi kamu datang ke sini untuk membunuh makhluk jahat ini. Paman Yong akhirnya mengerti, ekspresinya bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Tetapi meskipun mereka tidak mengetahuinya, sekuat dan seajaib pedang itu, itulah kekuatan jimat yang dirancang khusus untuk melawan hantu. Jika target Su Yi adalah Grandmaster Martial Dao manusia, efeknya tidak akan terlalu terasa. Singkatnya, itu adalah pedang yang dia siapkan khusus untuk membunuh mayat Yin 6 pemotongan. Tetapi bahkan jika Paman Yong dan para penjaga tahu itu, mereka tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Lagi pula, kedalaman dan kekuatan pedang itu jauh melampaui batas pemahaman mereka. Jika kamu sangat tangguh, mengapa kamu tidak langsung menyerang? Tiba-tiba, gadis berseragam itu menyerbu, ekspresinya berkerut karena marah. Jika kamu melakukan sesuatu lebih awal, bagaimana mungkin Hu Jiu dan Zhang Tong dimakan oleh Gold Worms? Bagaimana Paman Yong bisa begitu dekat dengan kematian? Bagaimana mungkin kami tetap ketakutan begitu lama? Semua orang terdiam. Di hadapan serangkaian pertanyaan yang tidak masuk akal ini, bahkan pria sederhana seperti Guo Bing tidak tahan lagi. Dia tidak bisa tidak berkata, Nona, Anda telah menghina dan menolak menantu keluarga kami di setiap kesempatan, tetapi dia tidak pernah menuntut Anda untuk itu. Sekarang, dia bahkan menyelamatkan hidupmu. Sudah cukup buruk bahwa Anda tidak tahu berterima kasih. Tidakkah menurutmu menginterogasinya seperti ini agak berlebihan? Ekspresi Paman Yong juga berubah drastis, dan hatinya bergetar. Nona muda, Nona muda. Bahwa Su Yi adalah keberadaan yang menakutkan tanpa batas. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia bisa menghancurkan semua orang yang hadir dengan mudah. Bagaimana Anda bisa begitu tidak hormat padanya bahkan setelah menyaksikan kekuatannya? Dia tiba-tiba melangkah maju, ekspresinya parah saat dia menegurnya. Nona muda, bangun. Kami menganiaya Master Mistik Su Yi sebelumnya. Kami tidak bisa menyalahkannya bahkan jika dia memilih untuk tidak menyelamatkan kami, namun dia tetap melakukannya karena kebaikan hatinya. Ini adalah tindakan kebajikan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa membalas kebaikannya dengan permusuhan? Kata-katanya sama sekali tidak sopan, gadis berseragam militer itu merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar. Dia berdiri di sana, bingung, untuk beberapa waktu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Paman Yong, yang selalu menyayanginya, marah padanya. Kekerasan ini terasa sangat aneh dan asing. Dia menikmati kenyamanan dan status tinggi sejak usia muda, dan banyak orang menyayanginya. Tambahkan itu ke penampilannya yang luar biasa dan latar belakang keluarga yang terkenal, dan kemanapun dia pergi, dia hanya mendengar kata-kata yang menyanjung. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Paman Yong akan memarahinya karena satu kalimat yang diucapkan secara bergantian. Nona, Tuan Cheng benar. Apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan amarah Anda mengalahkan rasionalitas Anda. Para penjaga juga ikut campur. Rasa tidak hormatnya telah mengejutkan mereka juga, dan mereka berkeringat dingin, takut bahwa dalam kemarahan, Su Yi akan mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Jika dia melakukannya, mereka semua akan binasa di sini. Paman Yong berbicara atas nama Su Yi. Bahkan pengawalnya menentangnya. Pada saat itu, gadis itu merasa seolah-olah dia sendirian di dunia ini. Berbagai ekspresi melintas di wajahnya, dan dia tampak tersesat dan bingung. Apakah saya benar-benar salah? Beberapa saat kemudian, dia akhirnya tampak mendapatkan kembali kejernihan mental dan rasionalitasnya. Dia menghadap Su Yi dan diam-diam menundukkan kepalanya yang bangga. First Immortal of the Sword Chapter 68. Di bawah tatapan semua orang, gadis itu berkata dengan getir, maafkan aku.
Tadi, aku terlalu lancang. Ini adalah pertama kalinya dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf seperti ini. Dia merasa bertentangan tentang itu, juga sedikit bingung. Apakah ini harga dari tumbuh dewasa? Ketika dia melihat ini, Paman Yong menghela nafas lega, terlihat agak bersyukur. Dia kemudian menoleh ke Su Yi dan berkata dengan hormat, "Tuan Mistik, semua orang di keluarga telah memanjakan nona muda sejak dia masih bayi. Dia tidak pernah mengalami angin atau hujan, sedikit kecerobohan hampir tak terelakkan. Saya dengan rendah hati meminta pengampunan Anda." Penjaga lainnya mengikuti, masing-masing dari mereka meminta maaf. Su Yi hanya melirik gadis itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia pergi ke Six Severings Yin Course dan memeriksanya dengan hati-hati. Dia tidak pernah berencana mempersulit gadis itu sejak awal. Persis seperti yang dia katakan, dia datang ke sini dengan tujuan untuk membunuh mayat Yin 6 pemotongan. Dia kebetulan menyelamatkan gadis itu dan pengawalnya saat dia melakukannya. Dia meremehkan menuntut rasa terima kasih immortal mereka. Saat melihat ini, Paman Yong dan para penjaga akhirnya santai. Mereka menyadari bahwa Su Yi tidak akan mempermasalahkan sikapnya yang buruk. Mereka tidak yakin kapan, tetapi hujan yang turun mereda secara diam-diam. Awan gelap yang tegang telah menghilang. Cahaya kembali menjadi kegelapan beberapa saat sebelumnya. Mereka bahkan dapat membedakan samar-samar, rona kemerahan tepat di atas cakrawala. Senja semakin dekat, lantai candi yang bobrok itu sudah menjadi puing-puing, namun rumput liar tumbuh subur di tanahnya. Aula itu adalah pemandangan hidup dan mati, seperti lukisan gulungan yang sunyi dan tak terkendali. Gadis berseragam dan pengawalnya kembali ke aula untuk merawat yang terluka. Hanya Su Yi yang tersisa di halaman, memeriksa kipas lipat yang diambilnya dari tanah. Tepi dan tulang rusuknya ditempa dari bahan spiritual, besi roh berceceran tinta. Kainnya adalah sutra darah yin, dengan awan yang dicat kasar dan garis besar 18 totem hantu gunung. Ini kemungkinan besar adalah produk dari Deathbringer's Gate. Pengerjaannya kasar dan jelek, itu bahkan tidak layak untuk dilihat. Buang-buang bahan spiritual berkualitas, kata Su Yi dengan sedikit penyesalan. Kipas angin rusak berat, praktis hancur. Kalau tidak, dia bisa mengekstraksi bahan dan menggunakannya untuk membuat pedang yang layak. Dia dengan santai melemparkannya ke samping. Kemudian, tatapannya kembali ke 6 Severings Yin Course. Tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Mayat itu telah mendapatkan perasaan, dan dia bahkan merekrut beberapa anggota gerbang Deathbringer sebagai bawahannya. Kemungkinan besar dia sudah memetik rumput 6 yin dan bunga yang ekstrim. Su Yi bahkan tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa mayat itu telah menyentuh nadi roh yin yang tidak menguntungkan. Namun tidak ada harta apapun di mayatnya. Jangan bilang makhluk jahat ini punya sarang di suatu tempat di luar sana, dan sudah lama menyembunyikan hartanya di dalam. Su Yi merenung sejenak, lalu mengeluarkan tongkat api. Percikan jatuh ke tanah, dan sisa-sisa mayat Yin 6 Severing langsung terbakar. Asap hitam pekat mengepul ke udara. Segera, seluruh mayat hanyalah abu. Su Yi baru saja akan bergabung kembali dengan yang lain di aula saat matanya berbinar. Dia baru saja melihat liontin batu giok di tengah abu. Itu seukuran kepalan tangan bayi, gelap dan tidak reflektif. Sangat sulit untuk diperhatikan kecuali jika Anda melihat dengan cermat. Su Yi segera mengambilnya dan memeriksanya. Segera, dia tidak bisa menahan senyum. Liontin itu halus saat disentuh, permukaannya diukir dengan pegunungan dan sungai. Warnanya hitam pekat, dengan keanggunan yang sederhana dan megah. Lebih penting lagi, ini sebenarnya adalah harta penyimpanan. Menurut ingatan Su Yi tentang kehidupannya saat ini, harta spasial sangat langka di dalam perbatasan Zhou Agung. Bahkan beberapa Grandmaster tidak cukup beruntung untuk memilikinya. Bukan karena mereka begitu mahal sehingga mereka terlalu langka. Su Yi tidak akan menyangka mayat Yin 6 pemotongan ini akan memiliki harta karun kaliber ini. Setelah memeriksanya sebentar, Su Yi mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya dan menyapu permukaan liontin hitam pekat itu. Ini langsung menyebarkan lapisan segel lemah yang melindunginya. Dia merasakan interiornya, dan menemukan bahwa ruang di dalamnya sangat sempit, hanya sekitar 3 kaki persegi. Itu hanya cukup untuk memuat peti kayu besar. Ruang penyimpanan sudah penuh dengan banyak barang, botol giok yang tersebar, obat-obatan spiritual, batu roh, gulungan, del. Ini tidak diragukan lagi adalah jumlah total dari harta benda Six Severings Yin Course. Semuanya ada di sini, termasuk rumput 6 yin dan bunga yang ekstrim yang Su Yi datang ke sini untuk mencari. Namun, dia tidak menemukan nadi roh yin yang tidak menguntungkan itu. Dia tidak yakin apakah mayat itu telah memperbaikinya, atau masih tersembunyi di suatu tempat di Mother Ghost Ridge, belum ditemukan. Tak lama kemudian, Su Yi menginventarisir barang rampasannya, 9 batang obat spiritual, 5 tingkat 1, 2 tingkat 2, dan 3 tingkat 3.
Perlu dicatat bahwa meskipun rumput 6 yin dan bunga yang ekstrim sama-sama tingkat 3, mereka adalah suplemen utama untuk kultivator alam tungku dalam, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan obat spiritual tingkat 3 normal. Karena alasan inilah Grandmaster Martial Dao, Xiao Tianque, datang ke sini untuk mencari rumput 6 yin. Selain obat-obatan roh, ada 55 batu roh dan sekitar selusin botol berbagai jenis obat yin dingin. Penggarap hantu menggunakannya untuk meredam kemampuan mereka, tetapi mereka tidak berguna bagi Sui. Tetap saja, dia setidaknya bisa memberikannya kepada King Wan. Akhirnya, ada sebuah gulungan. Itu terbuat dari kulit, tetapi sudah sangat tua dan usang sehingga halaman-halamannya menguning. Itu menggambarkan metode kultivasi rahasia yang disebut, teknik yin mendalam 9 iblis. Meski namanya terdengar mengesankan, setelah Sui membolak-baliknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ini tidak lebih dari teknik pemurnian mayat, cabang kultivasi hantu yang menyimpang. Bahkan jika Anda mempraktikkannya hingga batas tertinggi, Anda paling banyak dapat meminjam mayat untuk memadatkan tubuh, dan menjalani metamorfosis untuk menjadi lebih mirip manusia. Paling-paling, Anda hampir tidak setara dengan seorang kultivator origin Dao. Itu bahkan tidak bisa mulai mendekati Sutra Asura 10 arah yang dia berikan kepada King Wan, dan itu tidak layak untuk dilihat kedua kali. Pada level saya saat ini, kultivasi rutin harian saya sendiri membakar obat spiritual tingkat 1. Bahkan dengan semua ramuan yang saya peroleh hari ini, paling banyak saya akan dapat mendukung pengeluaran saya selama 2 minggu lagi. Tetapi jika saya ingin mencapai puncak, Refining Bond, saya khawatir setengah bulan tidak akan cukup. Kedepan, saya harus terus mencari obat spiritual. Tapi kemudian, menemukan liontin giok gelap ini berarti saya tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Dia mengesampingkan pikiran itu, lalu menggantungkan liontin itu dari pinggangnya. Dengan harta penyimpanan, dia tidak perlu membawa barang bawaan yang berat selama perjalanannya yang akan datang. Inilah yang paling membuat Sui senang. Dalam hal kultivasi, dia yakin bahwa dia lebih rajin dan tekun daripada siapapun. Tetapi ketika dia tidak berkultivasi, dia sangat malas. Jika dia bisa menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dia akan melakukannya. Dia tidak akan mengangkat jari jika dia tidak perlu. Kegelapan menyebar, dan malam tiba. Kelompok itu menyalakan api unggun baru di dalam aula besar yang bobrok. Saat Sui berjalan kembali ke dalam, Paman Yong dan yang lainnya buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Tuan Mistik Su, ini sudah larut. Kami telah menyiapkan makanan sederhana untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Silahkan duduk. Paman Yong mengundangnya sambil tersenyum. Sui melirik api dan melihat sederetan makanan dan minuman yang mewah. Selain itu, mereka telah membersihkan ruang yang luas dan nyaman, dan itu jelas ditujukan untuknya. Tidak masalah jika aku melakukannya. Sui bukan tipe orang yang suka mengudara. Dia hanya duduk dan meregangkan tubuh. Ketika dia melihat semua orang masih berdiri, dia dengan santai memerintahkan, duduklah, kalian semua. Tidak perlu dipesan, saya tidak pernah peduli dengan detail seperti ini. Baru saat itulah Paman Yong dan yang lainnya tersenyum dan duduk. Dari awal hingga akhir, gadis berarmor itu tampak seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Kepalanya menunduk, wajahnya yang cantik pucat, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia belum pulih dari keterkejutannya sebelumnya. Tapi dia juga tidak memiliki temperamennya yang mendominasi dan sombong. Sui tentu saja tidak peduli bagaimana perasaannya. Dia makan dan minum sesuka hatinya, mengabaikannya sepenuhnya. Ketika mereka melihat Sui mengabaikan detailnya, para penjaga perlahan-lahan santai. Mereka mulai bersulang untuknya dan berbasa-basi. Sui tidak menolak, tapi dia juga hampir tidak berbicara. Meski begitu, tingkat keramahan ini sangat menghibur Paman Yong dan para penjaga lainnya. Mereka benar-benar ketakutan bahwa keberadaan perkasa ini yang mampu membelah mayat yin 6 pemotongan langsung menjadi 2 akan menyimpan dendam. Jika demikian, itu akan menjadi mimpi buruk yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka tanggung. Guo Bing juga senang. Semua yang dia lihat hari ini telah memperluas wawasannya. Ia semakin yakin bahwa dengan kemampuan Sui, ia dapat dengan mudah menyembuhkan racun yin yang dideritanya. Saat mereka bercakap-cakap, Paman Yong tidak lagi merahasiakan asal-usul mereka. Sengaja atau tidak sengaja, dia mengungkapkan identitas mereka satu persatu, serta tujuan ekspedisi mereka. Baru sekarang Sui mengetahui bahwa mereka berasal dari 4 faksi tingkat puncak prefektur Clue Driver lainnya, keluarga Yuan. Gadis berpakaian militer bernama Yuan Luoxi. Dia adalah putri bungsu kepala keluarga Yuan Wutong, biji matanya dan mutiara keluarga. Semua orang menyayanginya. Nama lengkap Paman Yong adalah Cheng Wuyong. Dia adalah seorang penatua, meskipun dengan nama luar, dan dia menemani Yuan Luoxi sebagai pemimpin pengawalnya. Para penjaga semuanya adalah elit dengan kultivasi di tahap Refining Sinyu atau Refining Bond di sirkulasi darah. Mereka gagah berani dan cakap di medan perang. Mereka datang ke Mother Ghost Ridge untuk mencari rumput 6 yin. Yuan Luoxi ingin memberikannya kepada ayahnya, Yuan Wutong, sebagai hadiah ulang tahun.
Mendengar itu, alis Suyi terangkat. Bagaimana Anda mengetahui bahwa rumput 6 yin tumbuh di Mother Ghost Ridge? Dia pertama kali mendengar dari Lady Spirit Jade, Zijin, bahwa hampir tidak ada seorang pun di prefektur Clue Driver yang tahu bahwa rumput 6 yin tumbuh di sini. Gadis berseragam, Yuan Luoxi, duduk terdiam sepanjang percakapan mereka. Kali ini, dia angkat bicara. Beberapa saat yang lalu, kakek Xiao mengunjungi rumah keluarga kami. Dia menyebutkannya sambil lalu saat mendiskusikan sesuatu dengan ayahku, dan aku diam-diam mengingat informasi itu. Bahkan saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya yang cantik. Dia terdengar sedih. Xiao Tiankui, tanya Suyi. Yuan Luoxi tertegun sebentar. Dia akhirnya mengangkat kepalanya, matanya yang cantik kosong. Kamu, Mystic Master, kamu juga tahu kakek Xiao. Bahkan cara dia memanggilnya telah berubah. Ini adalah bukti tidak langsung bahwa dia sekarang melihat Suyi dengan cara yang sama sekali berbeda. Tentu saja aku mengenal mereka. Belum lama ini, dia memimpin cucunya ke Mother Ghost Ridge, hanya untuk menderita luka parah di tangan Yin Course Six Severings itu. Jika dia tidak menabrak saya khawatir dia sudah lama mati sekarang, kata Suyi dengan santai. Cheng Wuyong dan penjaga lainnya tampak mulai. Mereka semua sangat menyadari betapa tinggi status Xiao Tiankui. Ketika dia mengunjungi keluarga Yuan, kepala keluarga secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Sementara itu, sesuatu sepertinya terjadi pada Yuan Luoxi, yang berkata, Guru mistik, jangan bilang kau, ahli tinggi, yang kakek Xiao ceritakan padaku. Cara dia memandang Suyi sekarang telah berubah total. Matanya dipenuhi keterkejutan, ketidakpercayaan, kebingungan, serta sedikit kekaguman. Jika dia berbicara tentang orang yang menyelamatkan hidupnya, ya, itu aku, kata Suyi, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Dia sudah mengerti. Mereka telah mempelajari rumput 6 yin dari Xiao Tiankui. Itulah yang mendorong Yuan Luoxi dan yang lainnya untuk melakukan ekspedisi ini. First Immortal of the Sword Chapter 69. Langit semakin gelap dan semakin gelap. Di luar kuil yang hancur, malam gelap seperti tinta, sunyi kecuali lolongan binatang buas di kejauhan. Kadang-kadang, tangisan yang aneh dan menakutkan terdengar, seolah-olah hantu-hantu itu berbicara dengan jahat di antara mereka sendiri. Api unggun menerangi aula besar, nyala api berderak terdengar. Ketika mereka mendapat beberapa jawaban tak terduga dari Suyi, Yuan Luoxi tidak bisa tidak mengingat sesuatu yang dikatakan Xiao Tiankui kepada ayahnya selama menjadi tamu mereka. Pakar yang agung itu terlihat muda, tetapi dia memiliki keterampilan yang luar biasa, seperti legenda yang immortal. Dia di luar pemahaman orang sepertiku. Saat itu, ayahnya, Yuan Wutong, juga penasaran dengan identitas ahli misterius ini. Tapi Xiao Tiankui menjaga rahasia itu dengan cermat. Dia hanya tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah itu. Karena kerahasiaan inilah, ahli misterius, yang menyelamatkan Xiao Tiankui meninggalkan kesan yang mendalam pada Yuan Luoxi. Selama ekspedisi mereka ke kota Guangling, dia benar-benar berencana untuk menguji keberuntungannya dan melihat apakah dia dapat menemukan ahli yang sangat dihormati Xiao Tiankui. Siapa yang mengira bahwa meskipun dia benar-benar menemukannya, dia baru menyadari identitasnya setelah begitu banyak kesalahpahaman. Untuk sesaat, Yuan Luoxi merasa sedih dan getir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengerti apa yang dimaksud orang ketika mereka mengatakan, ahli sejati tidak pamer. Dia tiba-tiba bangkit, tangannya menyilang di depannya, lalu membungkuk rendah di pinggang. Tuan Mistik, aku salah karena menyalahkanmu sebelumnya. Saya bersedia untuk meminta maaf, dan tidak peduli kompensasi apa yang Anda butuhkan, saya akan melakukan segala daya saya untuk mendapatkannya untuk Anda. Saya hanya berharap Anda tidak tersinggung dengan kekasaran saya sebelumnya. Nada suaranya tulus, tapi dia terdengar agak tidak nyaman. Cheng Wuyong dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat nona muda mereka meminta maaf dengan sangat tulus kepada siapapun. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Ketika dia merasakan keterkejutan mereka, Yuan Luoxi tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman, juga sedikit malu. Apakah mereka benar-benar melihat saya sebagai seseorang yang tidak tahu bagaimana cara meminta maaf? Suyi menatapnya dan berkata, sebelumnya, kamu bilang akan membasmi para pelaku kejahatan di gerbang Deathbringer untuk melindungi rakyat. Hati Anda berada di tempat yang tepat, saya akan membiarkan perilaku buruk Anda meluncur karena niat baik Anda. Duduk, tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Terima kasih, Guru Mistik. Yuan Luoxi tertegun. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata yang dia ucapkan saat itu akan meyakinkan Suyi untuk tidak melanjutkan masalah ini. Tetapi ketika dia memikirkannya, seutas kekaguman muncul di dalam hatinya. Apakah ini kemurahan hati seorang ahli sejati? Nona muda, jika ayahmu tahu bagaimana kamu berubah hari ini, dia pasti akan merasa senang, kata Cheng Wuyong dengan emosional. Itu tidak cukup untuk berbicara tentang cara-cara dunia. Orang harus mengatasi angin dan hujan sebelum mereka benar-benar bisa berubah. Penjaga lainnya mengangguk setuju. Yuan Luoxi tidak bisa menahan senyum.
Dia akhirnya berhenti merajuk dan berkata dengan tegas, "Paman Yong, mari kita mulai perjalanan kita kembali segera setelah kita menemukan rumput 6 yin." Su Yi tiba-tiba menyela, "Aku sudah menemukan rumput 6 yin." Yuan Luoxi tertegun. Kemudian, dia berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Mistik, bolehkah saya bertanya apakah Anda bersedia berpisah dengannya? Apakah Anda mungkin bersedia menjualnya kepada saya?" Hati Cheng Wuyong dan para penjaga mencengkeram karena takut Su Yi akan salah memahami niatnya. Tapi bertentangan dengan semua harapan, Su Yi mengangguk. "Saat ini saya tidak menggunakan rumput 6 yin. Jika Anda bersedia menawarkan 30 batang obat roh tingkat 1 sebagai gantinya, rumput 6 yin ini adalah milik Anda." Yuan Luoxi langsung menyala dengan gembira. Tanpa berpikir dua kali, dia berkata, "Aku bisa memberimu 50 batang." Cheng Wuyong langsung berkeringat dingin. "Nona, jangan kasar. Bagaimana mungkin seseorang setinggi Mystic Master peduli dengan beberapa ramuan tambahan?" Yuan Luoxi langsung bereaksi. Dia berkata dengan nada meminta maaf, "Mystic Master, tadi, aku terlalu bersemangat, jadi aku..." Su Yi melambai. "Saya mengerti." Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hati. Pria Cheng Wuyong ini benar-benar membiarkan imajinasinya menjadi liar. Bagaimana dia tahu aku tidak peduli dengan beberapa batang obat tambahan? Dia menggelengkan kepalanya, lalu melepaskan rumput 6 yin dari liontinnya dan menyerahkannya. Grandmaster Tungku dalam dapat menggunakan obat spiritual ini untuk memurnikan ginjal mereka, tetapi bagaimanapun juga, ayahmu harus ingat untuk meminumnya secara perlahan. Dia akan lebih baik menggunakan obat-obatan dengan energi yang menyala sebagai suplemen. Kalau tidak, obat ini akan menjadi racun dan melukai fondasinya di Martial Dao. Penggarap Tungku dalam memurnikan 5 organ utama, jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal, yang pada gilirannya berhubungan dengan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Dengan demikian, alam Tungku bagian dalam dibagi menjadi 5 tahap. Sepenuhnya mengeraskan satu organ disebut mencapai tingkat pertama dari alam Tungku dalam. Orang biasa menyebut pakar seperti itu sebagai Grandmaster tingkat pertama. Perlu disebutkan bahwa 5 organ utama tidak perlu disempurnakan dalam urutan tertentu. Setiap orang dapat melanjutkan sesuai dengan metode kultivasi mereka sendiri. Dan rumput 6 yin, obat spiritual tingkat 3, hanya bisa mencapai efek penuh keajaiban saat digunakan untuk memperbaiki ginjal. Yuan Luoxi mengulurkan tangan dan menerima rumput dengan kedua tangannya. "Terima kasih, Guru Mistik." Dia berterima kasih, tetapi Cheng Wuyong dan para penjaga tercengang. Saat Su Yi memberinya ramuan itu, dia dengan santai menginstruksikannya tentang cara terbaik untuk menggunakannya. Itu sama saja dengan membimbing kultivasi Grandmaster Martial Dao. Implikasinya sangat besar, hanya memikirkannya saja telah mengguncang mereka sampai ke intinya. Dan ketika Cheng Wuyong dengan tajam mengambil cara Su Yi mengambil rumput 6 yin dari liontin batu giok bertinta di pinggangnya, kelopak matanya berkedut. Harta penyimpanan. Itu adalah harta yang sangat langka bahkan banyak Grandmaster Martial Dao tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Tidak mungkin Su Yi hanyalah menantu dari keluarga Wen. Latar belakangnya tidak bisa sesederhana itu. Gelombang melonjak melalui hati Cheng Wuyong. Semakin banyak dia belajar tentang Su Yi, semakin sedikit dia bisa menekan kekagumannya. "Paman Yong, apakah kamu memiliki cukup harta untukmu?" Pertanyaan Yuan Luoxi membangunkan Cheng Wuyong dari kebingungan dan pikirannya yang tersebar. Dia mengeluarkan tasnya dan mengobrak-abriknya. Dia tidak bisa tidak ragu, "Saya hanya memiliki 17 obat spiritual. 12 adalah tingkat 1, sedangkan 5 lainnya adalah tingkat 2. Selain mereka, saya memiliki sekitar 70 atau 80 batu roh tingkat 1 dan 3 batu roh tingkat 2. Ketika Su Yi mendengar itu, dia hanya bisa meratap. Klan besar seperti keluarga Yuan benar-benar berbeda. 3 klan besar, kota Guangling bahkan tidak sebanding. Harta spiritual seorang penjaga sebanding dengan tahun-tahun akumulasi kekayaan seluruh keluarga Wen, dan inilah yang kebetulan dimiliki Cheng Wuyong padanya. Yuan Luoxi bertanya dengan lembut, "Tuan Mistik, bagaimana kalau kita mengubah 30 obat tingkat 1 yang Anda minta menjadi 5 obat tingkat 2 dan 12 obat tingkat 1? Su Yi mengangguk. Dalam hal nilai aktual, obat spiritual tingkat 2 jauh lebih mahal daripada obat tingkat 1. Yuan Luoxi dalam hati menghela napas lega, dan matanya berbinar. Dia jelas senang mendapatkan rumput 6 yin. Cheng Wuyong memberikan obat spiritual. Su Yi kemudian dengan santai meletakkannya di liontin batu giok hitamnya. Saat mereka melihat ini, Yuan Luoxi dan para penjaga juga tertegun. Mereka akhirnya menyadari bahwa Su Yi membawa harta karun. Su Yi juga agak senang dengan perdagangan ini. Dia masih agak jauh dari alam Grandmaster, jadi dia benar-benar tidak memiliki kegunaan praktis untuk harta karun seperti rumput 6 yin. Itulah mengapa dia menukarnya dengan obat spiritual tingkat 1 dan 2. Jika saya menambahkan semua obat spiritual yang saya miliki, itu seharusnya cukup untuk bertahan sampai puncak tahap Refining Bond, pikirnya dalam hati. "Tuan Mistik, kami berencana untuk memulai perjalanan pulang besok saat fajar.
Bolehkah saya bertanya kapan Anda berencana untuk kembali? Tanya Cheng Wuyong. Aku ingin pergi melihat Mother Ghost Ridge yang lain, kata Su Yi. Dia sudah berdiri. Tuan, apakah Anda berencana untuk pergi sekarang? Seru Guo Bing. Itu benar, saya akan memanfaatkan malam dan mungkin melihat hal-hal yang mungkin tidak saya temui di siang hari. Su Yi mengangguk. Itu tidak pantas. Pada malam hari, Mother Ghost Ridge sangat berbahaya. Anda, sebelum Guo Bing selesai berbicara, Su Yi tersenyum. Para hantu seharusnya takut padaku, bukan sebaliknya. Penatua Guo, Anda harus menunggu di sini bersama mereka. Jika aku berhasil kembali saat fajar menyingsing, kita semua bisa kembali ke kota bersama. Jika tidak, Anda dapat kembali tanpa saya. Dengan itu, dia mencengkeram tongkat bambunya dan berjalan keluar dari aula. Sosoknya yang ramping dan tenang dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Yuan Luoxi, Cheng Wuyong, dan para penjaga saling memandang, tapi kemudian, mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Su Yi. Master Mistik bahkan membunuh mayat Yin 6 Severing dengan satu ayunan pedangnya. Manakah dari mayat hidup Mother Ghost Ridge yang tersisa yang mungkin menjadi lawannya? Langit gelap seperti tinta, dan kabut berlama-lama di sekitar pegunungan. Su Yi meninggalkan kuil yang rusak, lalu dengan lembut menepuk labu pemelihara jiwa di pinggangnya. King Wan, whoosh, gelombang, asap putih mengepul dari mulut labu, dan kecantikan muda yang sempurna dengan gaun merah mulai terlihat. Sejak dia mulai mengolah Sutra Asura 10 arah, King Wan jelas telah mengalami banyak perubahan kecil. Pertama dan terpenting, tubuh jiwanya yang indah jauh lebih kokoh, dan kulitnya tidak lagi pucat atau transparan. Sebaliknya, tampak berkilau dan murni seperti batu giok. Mata Phoenix-nya yang indah berkilauan dengan spiritualitas. Bahkan hanya melihat-lihat, dia secara tidak sengaja mengeluarkan pesona yang mengejutkan. Tambahkan itu ke wajahnya yang cantik, masih lembut dengan sedikit lemak bayi, dan temperamen yang unik, agak kontradiktif, dan ada sedikit daya pikat di tengah kepolosannya yang murni. Gaun merah darah, kulit seputih salju, fitur cantik, dan daya tarik tersendiri. Bahkan mengetahui dia adalah hantu, hanya sedikit pria yang tidak tertarik. Su Yi mengangguk pada dirinya sendiri, senang dengan apa yang dilihatnya. Bakat dan kekuatan pemahaman King Wan sangat luar biasa. Dia sudah banyak berubah. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap untuk melihat seberapa jauh dia pergi di masa depan. Tentu saja, bagi orang-orang seperti Su Xuanjun, yang telah melihat semua keindahan yang ditawarkan dunia di kehidupan sebelumnya, King Wan saat ini masih kekurangan sesuatu. Dia masih jauh dari membangkitkan minatnya. Setelah keluar dari labu, mata besar King Wan menyapu daerah sekitarnya, dan dia berkata dengan malu-malu, Mystic Master, ini Mother Ghost Ridge, bukan? Itu sama menakutkannya seperti yang dikatakan orang. Suaranya lembut dan menyenangkan di telinga. Menakutkan seperti kata orang. Kamu hantu, bukan manusia, tahu. Su Yi mengoreksinya, lalu melanjutkan, gunakan persepsimu untuk melihat di mana energi Yin paling padat. Dia tidak menemukan urat roh Yin yang tidak menguntungkan pada mayat Yin 6 pemutusan, jadi dia memutuskan untuk mencarinya sendiri. King Wan lemah lembut, dan juga patuh. Dia segera menutup matanya dan mengedarkan basis kultivasinya. Whoosh! Gaun merahnya berkibar seperti api yang menerangi langit malam, memperlihatkan kakinya yang ramping dan seputih mutiara. Gumpalan kekuatan jiwa yang tidak jelas muncul di sekelilingnya. Dia tampak seperti hantu immortal yang sangat cantik, seorang wanita mempesona dari sebuah lukisan. Sesaat kemudian, mata King Wan terbuka, dan dia berbalik dan mengintip ke dalam kegelapan yang jauh. Apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya Su Yi. King Wan tergagap. Guru mistik, dengan kultivasi saya hanya dapat merasakan secara samar bahwa di barat laut yang jauh, energi Yin yang tidak menguntungkan jauh lebih terkonsentrasi daripada di sini. Saya hanya tidak tahu apakah itu tempat yang Anda cari atau tidak. Barat laut, seharusnya disitulah, kebun buah persik, yang digambarkan Guo Bing. Su Yi merenung sejenak, lalu memerintahkan, pimpin jalan. First Immortal of the Sword Chapter 70. Su Yi dan King Wan melanjutkan perjalanan ke barat laut di bawah naungan kegelapan. Sepanjang perjalanan mereka tidak mendengar apa-apa selain kicau jangkrik, gemerisik dedaunan, dan lolongan binatang sesekali. Mereka tidak bertemu hantu lain. Su Yi secara alami mengerti alasannya. Ketika seekor harimau keluar untuk berjalan-jalan, semua binatang buas lainnya menyingkir. Untuk berbagai hantu kelas rendah yang berkeliaran di pegunungan, aura King Wan seperti harimau, itu lebih dari cukup untuk membuat mereka lari ketakutan. Namun, sulit bagi gadis pemalu seperti King Wan untuk membuat hubungan mental seperti itu. Mereka melakukan perjalanan ke barat laut selama 1 jam. Sepetak kabut berwarna-warni muncul dalam kegelapan. Dari kejauhan, itu tampak seperti pita sutra yang melayang ke dunia fana. Pemandangan itu sangat menarik perhatian di malam hari. Kabut pelangi menutupi kebun buah persik yang membentang sejauh mata memandang. Bahkan sebelum mereka mendekat, King Wan berhenti di jalurnya, lalu berseru, Guru mistik,
energi yin yang kuat itu ada jauh di dalam kebun persik, tapi aku bisa merasakan kehadiran menakutkan lainnya di dalam hutan. Sepertinya itu dirancang khusus untuk melawan jiwa yin sepertiku. Su Yi menatap sejenak, kemudian, matanya berbinar dengan cahaya aneh, dan dia berbisik, di sini, yin menyimpan yang. Yang mengandung yin, dan yin memunculkan yang. Ini sebenarnya adalah tanah polaritas yin yang alami. Tidak heran hutan menghasilkan peach blossom miasma yang begitu lebat. Kabut warna-warni tampak cerah dan indah, tetapi mengandung salah satu racun paling mematikan di dunia. Itu dikenal sebagai peach blossom miasma. Racun itu akan menyerang tubuh makhluk hidup apapun yang mendekat, melelehkannya menjadi tumpukan nanah. Tiba-tiba, Su Yi tertawa. Jika saya tidak salah, selain nadi roh yin yang saya cari, ada juga pohon persik api yang murni dengan akarnya ditanam langsung di nadi roh. Dia mengerti, bahkan jika Six Severings Yin Course tahu urat roh yin yang tidak menguntungkan terkubur di sini, tidak mungkin dia berani mendekati kebun persik. Alasannya sederhana, aura yang murni dari persik api adalah penangkal alami bagi makhluk jahat seperti dia. Untuk menghasilkan peach blossom miasma yang padat, pohon persik api itu harus berusia setidaknya 500 tahun. Baik buah maupun inti kayunya adalah tingkat 4. Di dalam dinasti Zhou besar, itu sangat langka. Ketika dia menyadari hal ini, Su Yi dalam hati merayakan bahwa dia tidak pergi lebih awal. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan melewatkan keberuntungan besar ini. Pegang potongan bambu ini di tanganmu. Su Yi mengeluarkan 2 jimat bambu. Dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri, lalu menyerahkan yang lain ke King Wan. Bambu itu ditorehkan dengan tanda dasar yang disebut prasasti pembersih kain. Ketika Anda memegangnya di tangan Anda, itu menangkal kotoran dan noda dari makhluk jahat. Itu bisa melindungi Anda dari racun, dan racun mayat. Itu adalah salah satu harta yang telah disiapkan Su Yi secara khusus untuk perjalanan mereka ke Mother Ghost Ridge. Ketika King Wan memegang jimatnya, indera tajamnya menangkap benang energi bersih yang mengalir di sekelilingnya, seperti angin sepoi-sepoi. Itu sangat nyaman. Keduanya segera berjalan menuju kebun persik. Whoosh, gelombang. Kabut pelangi peach blossom miasma yang berkilauan surut seperti air pasang sebelum mencapai mereka, tidak bisa mendekat. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Bahkan King Wan tidak bisa membantu tetapi berseru pada dirinya sendiri, metode The Mystic Master benar-benar menakjubkan. Peach blossom miasma yang sangat beracun membuka jalan bagi mereka, jadi perjalanan mereka lancar dan tanpa hambatan. Mereka berjalan beberapa mil lagi sampai tiba-tiba, Su Yi berhenti. Di kejauhan, dia melihat sebatang pohon yang memancarkan cahaya seterang dan semerah nyala api. Itu menerangi langit malam, menyilaukan hingga ekstrim. Pohon itu tidak besar, tingginya hanya sekitar 10 kaki. Cabang-cabangnya melengkung seperti payung daun hijau giok. Setiap daun mengalir dengan lingkaran cahaya hijau. Batangnya setebal pergelangan tangan manusia, dan kulitnya tampak seperti sisik naga. Cahaya yang melonjak dan berapi-api itu berasal dari pohon. Bahkan dari kejauhan, itu menimbulkan sensasi terbakar, seperti menatap langsung ke matahari. Yin saja tidak bisa tumbuh, dan yang saja tidak bisa mencipta. Di tanah polaritas yin yang ini, hanya Vena Yin yang tidak menguntungkan yang dapat memunculkan pohon persik api yang murni pada tingkat ini. Su Yi merasa luar biasa. Cukup adil untuk mengatakan bahwa semua perolehannya dari gabungan perjalanan ini memuncak jika dibandingkan dengan satu pohon persik ini. Terutama karena ada urat roh yin yang tidak menguntungkan di bawahnya. Itu tidak kalah berharga dari pohon itu. Mystic Master, kekuatan pohon persik itu terlalu menakutkan. Aku tidak berani mendekat. King Wan masih jauh dari itu, tapi dia gemetar, kecemasan tertulis di seluruh wajahnya yang cantik. Kayu persik adalah counter alami untuk hantu. Setiap kali rakyat biasa menyambut tahun baru, mereka mengukir jimat kayu persik dan menempatkannya di atas pintu mereka untuk menangkal kejahatan, bencana, dan segala jenis hantu. Tapi pohon persik api yang murni ini bukanlah kayu persik biasa, itu adalah materi spiritual tingkat 4, penuh dengan kekuatan. Bagaimana hantu bisa menahannya? Jika King Wan dapat berkultivasi ke tingkat hantu, dan melangkah ke Origin Dao, dia tidak perlu lagi takut akan materi spiritual semacam itu. Kamu bisa tetap di sini, kata Su Yi, melanjutkan sendiri. Dia sudah tahu bahwa pohon persik api yang murni ini berusia 800 tahun, jauh lebih tua dari perkiraan awalnya. Selain itu, buah persik berwarna merah seperti api yang menggantung di bawah dedaunan, seperti sinar matahari mini yang bersinar. Mereka hanya samar-samar terlihat di bawah penutup daun hijau giok. Tapi ketika Su Yi mendekat, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Itu karena dia melihat prasasti batu tertanam di tanah di samping pohon persik api. Kata-kata, prasasti ini ditinggalkan oleh Ge Changling. Tidak ada yang mendekati. Siapapun yang melakukannya akan segera dieksekusi. Tertulis di permukaannya, karakternya dengan guratan yang kuat dan detail yang bagus, dan mereka memancarkan niat membunuh yang serius.
Ge Changling. Suyi mengerutkan alisnya. Nama itu terdengar agak familiar, dia samar-samar ingat mendengarnya selama 17 tahun pertamanya di tubuh ini. Namun, dia masih tidak bisa mengingat siapa itu. Tapi itu tidak menghentikannya untuk menyadari bahwa Ge Changling telah lama menemukan pohon persik api yang murni, dan terlebih lagi, bahwa dia melihatnya sebagai milik pribadinya. Tanda itu adalah peringatan bagi orang lain untuk menjauh. Bentuk kehidupan spiritual seperti ini lahir dari surga dan dipelihara di bumi. Apakah itu milikmu hanya karena kamu mengatakannya? Suyi mencibir dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan peringatan itu sepenuhnya. Tapi saat dia mendekat, daunnya bergetar. Cahaya berapi-api memadat di dalam cabang-cabang, menguraikan sosok pendek dan kekar. Kurcaci itu tampak seperti anak kecil, tetapi rambut dan alisnya memutih karena usia, dan matanya berwarna hijau cerah. Begitu dia muncul, dia berteriak, "Anak muda, apakah kamu tidak melihat kata-kata yang tertulis di prasasti batu itu? Tinggalkan sekarang juga, kalau tidak, jangan salahkan orang tua ini karena membunuhmu di tempat." Kata-kata dan ekspresinya kasar, tapi Suyi hanya meliriknya dengan rasa ingin tahu. "Dan di sini aku hampir menganggapmu serius. Ternyata kamu hanyalah roh alam kecil yang sangat kecil." Kurcaci itu tercengang, lalu dia meraung, "Mulutmu luar biasa. Anda berani memandang rendah saya." Suyi tiba-tiba melangkah maju, matanya berkilat dengan cahaya dingin yang menakutkan. Dia menatap langsung ke kurcaci itu dan berkata dengan datar, "Bahkan seseorang yang telah berkultivasi menjadi Kaisar Yao tidak akan berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Anda hanyalah roh alam kecil yang lemah. Anda pikir Anda siapa?" Ketika dia bertemu dengan tatapan Suyi, kurcaci itu merasakan jiwanya berdebar. Teror yang tak terlukiskan mengaliri dirinya, seolah-olah seorang raja divine menimpanya. Dia gemetar ketakutan, lalu jatuh dari pohon dengan bunyi gedebuk. Dia berbaring di sana, tergeletak di tanah, tidak bisa bangkit kembali. "Tuan Mistik, maafkan aku. Maafkan aku." Kurcaci itu menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tampak seperti akan runtuh. Seutas benang dari aura pedang 9 neraka membuatnya sangat ketakutan. Tak heran, meski sudah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit tokoh yang terkenal yang muncul dari jajaran roh alam. Suyi dalam hati menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu mengalihkan perhatiannya ke pohon persik api. "Bangun, selama Anda menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur, saya akan memaafkan perilaku buruk Anda sebelumnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Dwarf itu bersujud berulang kali. Baru kemudian dia berani bangkit kembali. Suyi menunjuk ke kata-kata di prasasti batu. "Siapa pria Ge Changling ini?" "Tuan Mistik, Ge Changling adalah salah satu dari 9 raja, Non-Zhou, Raja Penelan Laut. Dia berada di alam Anasrafa. Ketika dia pertama kali datang ke sini 30 tahun yang lalu, dia sudah dikenal publik sebagai salah satu dari 10 leluhur bela diri Xiantian dinasti," kata kurcaci itu dengan hormat. "Anasrafa adalah yang terakhir dari 4 alam Dao bela diri. Mencapainya berarti melangkah ke jajaran kultivator, Xiantian, atau Pre-Celestial. Ini mewakili metamorfosis seluruh tubuh, mirip dengan kelahiran kembali. Dengan demikian, kultivator seperti itu dikenal sebagai leluhur bela diri Xiantian. Mengesampingkan apa yang disebut Dewa Bumi, leluhur bela diri Xiantian adalah ahli terkuat yang ditawarkan Zhou Agung." Saat dia mengatakan ini, kurcaci itu melirik Suyi, hanya untuk menemukan bahwa dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Ketenangan kasual Suyi membuat hati kurcaci itu bergetar. Pemuda ini berhasil sampai di sini dengan mudah, dan auranya sangat menakutkan sebelumnya. Sekarang, dia bahkan tidak tampak takut pada leluhur bela diri Xiantian. Lalu dia, seberapa menakutkan keberadaan dia? Pria Ge Changling ini tidak hanya menebang pohon. Apakah itu karena dia berencana untuk kembali secara berkala dan memetik buah persik api? Apakah dia berencana untuk menggunakannya sebagai landasan obat untuk usahanya masuk ke Origin Dao? Tanya Suyi. Kurcaci itu buru-buru berkata, "Tuan Mistik, matamu seterang obor. Raja Penelan Laut pernah berkata bahwa persik api lahir dari surga dan dipelihara oleh bumi, dan itu adalah harta yang langka. Menebang pohon itu seperti menodai harta karun divine. Itu sebabnya dia meninggalkan prasasti batu itu untuk memperingatkan orang agar tidak datang terlalu dekat." Dia berhenti, lalu melanjutkan, "Bunga dan buah pohon persik api setiap 10 tahun sekali. Setiap kali, itu akan menghasilkan 9 persik api. Dilihat dari waktunya, Raja Penelan Laut akan berkunjung untuk memetik buah dalam setahun." Suyi tersenyum, tapi tidak sampai ke matanya. "Maksudmu jika aku memetik buah persik, aku akan menyinggung Raja Penelan Laut? Haruskah saya menganggap itu sebagai peringatan?" Kurcaci itu sangat ketakutan, bibirnya bergetar. "Aku tidak akan berani. Mystic Master, tolong jangan salah paham." Suyi mengusap dagunya, lalu melihat buah itu. "Berapa banyak buah yang saat ini ada di pohon yang sudah matang?" 3, kata kurcaci itu dengan jujur.
6 lainnya masih butuh waktu untuk matang. Setidaknya butuh setengah tahun sampai mereka siap. Suyi mengerutkan alisnya, lalu menghela nafas. Baiklah kalau begitu, kamu bisa mengambil 3 buah persik api yang sudah matang. Aku benar-benar datang pada waktu yang salah. Jika persik api belum matang, itu paling banyak adalah obat spiritual tingkat 2, tidak terlalu berharga sama sekali. Kurcaci itu ragu-ragu, lalu berbisik, Tuan Mistik, yang rendah hati ini tidak berani menyinggung perasaanmu, tapi aku juga tidak berani menyinggung Raja Penelan Laut. Bagaimana? Suyi berjalan ke prasasti batu dan mengguncang pergelangan tangannya. Mortal Edge muncul dari sarungnya, dan dia menggunakan pedangnya seperti kuas tulis. Setelah beberapa desir cepat dan pecahan batu yang tersebar, sebaris teks muncul di prasasti. Pada hari keempat bulan kedua kalender Zhou Agung, Suyi mengambil 3 buah persik api dan pergi. Kata-katanya jelas dan elegan, namun penuh dengan kekuatan. Suyi kemudian mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan menatap kurcaci itu. Jika Ge Changling muncul, tunjukkan saja padanya kata-kata di prasasti itu. Dwarf itu menghela napas lega, lalu membungkuk penuh terima kasih. Terima kasih atas pengertian Anda, Guru Mistik. Orang tua ini akan memetik buah persikmu sekarang. Dia menghilang, lalu muncul kembali di atas pohon. Tak lama kemudian, dia memetik 3 persik api berkilau, masing-masing bersinar dengan spiritualitas. Mereka seukuran kepalan tangan, merah cerah dan tembus cahaya, dengan aroma buah yang menggoda. Baunya saja menenangkan saraf dan menenangkan hati. Suyi mengeluarkan 3 kotak batu giok, lalu menempatkan 1 buah persik ke dalam setiap kotak dan menyegelnya. Kemudian, dia menunjuk ke tanah di bawah pohon. Aku di sini untuk nadi roh yin yang tidak menguntungkan juga. Saya harus merepotkan Anda untuk menghapusnya untuk saya. Itu hanya 1 kalimat, tapi kurcaci itu merasa seperti disambar petir. Dia ingin menangis, tetapi dia tidak punya air mata. Ini bukanlah Master Mistik. Ini jelas merupakan Raja Iblis yang sangat ingin memobrak-abrik tempat ini. First Immortal of the Sword Chapter 71. Dwarf itu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, Tuan Mistik, seperti yang saya yakin Anda tahu, jika Anda menggunakan nadi roh yin yang tidak menguntungkan, pohon persik api tidak dapat bertahan dengan sendirinya. Suyi memotongnya. Saya hanya ingin 1 segmen saja. Saya tidak akan merusak pohon itu. Ketika dia melihat bahwa Suyi tidak akan mentolerir ketidaktaatan, kurcaci itu tidak lagi berani ragu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya spiritual dan menggali ke dalam tanah. Tak lama kemudian, dia muncul kembali, membawa sepotong kalsedon hitam sepanjang 1 kaki. Kalsedon memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, alis, rambut, dan kumis kurcaci itu semuanya dilapisi lapisan es putih, dan dia menggigil agar tetap hangat. Tuan Mistik, segmen vena yin yang tidak menguntungkan ada di dalam potongan kalsedon ini. Dwarf itu menyodorkannya dengan kedua tangan. Dia tersenyum, tapi itu sangat kaku sehingga lebih jelek daripada jika dia menangis. Dia tidak berani mencoba bisnis lucu apapun sehubungan dengan pembuluh darah roh, jika Suyi melihatnya, itu bisa menyebabkan bencana. Tidak buruk, Suyi menerima kaki kalsedon, melihatnya, dan mengangguk puas. Ini adalah urat roh. Ya, panjangnya hanya 1 kaki, tapi tidak ada batu roh yang bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia mencapai puncak alam akumulasi Qi, menggunakan harta ini untuk berkultivasi akan mencapai efek yang luar biasa. Tentu saja, nadi yin yang tidak menguntungkan ini paling cocok untuk jiwa yin seperti King Wan. Saat dia membutuhkannya, Suyi tidak keberatan membaginya dengannya. Dia mengeluarkan kotak batu giok lain, lalu menempatkan segmen pembuluh darah roh di dalamnya. Dia menyaksikan kurcaci itu meringis, dia jelas tidak tahan untuk berpisah dengannya. Suyi merasa lucu. Santai, saya tidak akan tenggelam begitu rendah untuk mengambil keuntungan dari roh alam kecil seperti Anda. Dia kemudian mengambil tongkat bambunya dan mulai menulis di tanah. Tak lama, mantra kultivasi muncul di tanah. Kamu adalah roh alam yang lahir dari surga dan dipelihara oleh bumi. Menyadari dao Anda akan sangat sulit. Mantra pemelihara roh, ini dapat membantu Anda bermetamorfosis dan berubah dari roh alam menjadi penggarap Yao. Nilainya jauh melebihi beberapa persik api dan segmen vena roh. Anda sebaiknya menghargainya. Dengan itu, Suyi tersenyum dan berbalik untuk pergi. Roh alam semuanya diklasifikasikan sebagai Yao. Tidak masalah apakah itu tanaman, burung, atau binatang darat. Setiap dari mereka yang mencapai perasaan menjadi roh alam. Mereka juga terkadang disebut Yao Guai, atau Goblin. Tetapi menjadi seorang kultivator Yao sejati tidaklah mudah. Terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan berbeda atau bakat unik. Melangkah ke jajaran kultivator Yao pertama-tama harus mengatasi kesulitan yang tak terbayangkan. Kurcaci itu adalah roh alam yang lahir dari pohon persik api. Meskipun dia bisa muncul dalam wujud manusia, dia masih jauh dari mengalami metamorfosis sejati atau memperoleh tubuh manusia sejati.
Dia secara alami tidak dihitung sebagai kultivator Yao sejati. Ketika Su Yi dan King Wan menghilang dari kebun persik, kurcaci itu akhirnya rileks, seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Hatinya bergetar dengan teror yang berkepanjangan. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke tanah. Garis-garis tulisan tangan yang elegan dan tak terkendali secara bertahap menariknya masuk. Waktu yang lama berlalu sebelum dia akhirnya sadar kembali. Wajahnya dibanjiri dengan keterkejutan, kegembiraan, dan kebingungan. Dengan mantra ini saja, aku akan bisa melepaskan belenggu tubuhku yang sebenarnya dan menjalani metamorfosis. Dwarf itu berseru kegirangan, melompat kegirangan, di samping dirinya sendiri dengan kegirangan. Sama sekali tidak aneh kalau dia kehilangan kendali seperti ini. Mantra pemelihara roh yang diberikan Su Yi kepadanya adalah mantra dari cara Yao klasik yang berharga, membina Dao. Itu menggambarkan kedalaman metamorfosis, dan itu adalah salah satu metode kultivasi kelas atas di luar sana. Meskipun kurcaci itu tidak tahu asal-usulnya, tidak mungkin dia melewatkan betapa mengejutkannya itu. Dia tiba-tiba berlutut ke arah yang ditinggalkan Su Yi dan bersujud, ekspresinya saleh saat dia bersumpah, Guru mistik, aku, Tao Qingshan, tidak akan pernah melupakan rahmatmu. Di luar kebun persik, King Wan dengan hati-hati mengikuti Su Yi. Dia tidak berani terlalu dekat, tapi dia juga tidak berani terlalu jauh. Dia sangat lemah lembut. Su Yi mengeluarkan sekitar selusin botol pil dan memberikannya padanya. King Wan, kamu harus memegang ini. Dia mendapatkan semua pil ini dari mayat Yin 6 Severing. Mereka sangat cocok untuk kultivasi jiwa Yin. King Wan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berkata dengan tidak nyaman, Guru mistik, saya tidak mendapatkan pahala, jadi saya tidak pantas mendapatkan imbalan. Dia baru saja mempertimbangkan cara terbaik untuk menolak ketika Su Yi dengan kesal memotongnya. Itu hanya sekelompok pil bodoh. Mengapa begitu sopan? Ambil saja mereka. King Wan gemetar ketakutan, lalu buru-buru menerimanya, tampak malu pada dirinya sendiri. Aku tidak bermaksud membuatmu marah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ketika Su Yi melihat betapa gugupnya dia hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat betapa menyedihkan, pemalu, dan pendiamnya dia tidak bisa menahan keinginan untuk menghukumnya. Dia mungkin kesal karena dia tidak melawan. Tuan mistik, apakah kamu masih marah padaku? King Wan bertanya ragu-ragu. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ke atas, wajahnya yang cantik tapi agak gemuk penuh dengan kekhawatiran. Dari sudut pandang Su Yi, dia terlihat sangat konyol. Dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dan mencubit pipinya. Gadis bodoh, saya khawatir Anda akan membuat saya khawatir tanpa henti ke depan. Terlepas dari kata-katanya, dia mendapati dirinya tersenyum. Ketika dia merasakan pipinya terjepit, King Wan melompat ketakutan. Tapi saat dia melihat Su Yi tersenyum, dia tidak bisa menahan senyumnya juga. Segera, wajahnya yang cantik bersinar. Alisnya melengkung, dan dia tampak secantik lukisan. Mereka berdua, satu orang, satu hantu, berjalan melalui hutan belantara yang kosong di bawah naungan malam, tetapi mereka tidak merasa kesepian sedikitpun. 15 menit kemudian, telinga Su Yi berkedut. Dia mendengar gemerisik samar langkah kaki jauh di semak-semak. Meskipun samar, itu tidak bisa lepas dari pendengarannya yang tajam. Dia berhenti, lalu berkata dengan santai, hati-hati. Jika situasinya terlihat buruk, bersembunyilah di labu pemelihara jiwa. King Wan terkejut, tapi dia buru-buru mengangguk. Tak lama kemudian, sebuah kelompok muncul dari kegelapan. Total ada 7 orang, semuanya berpakaian hitam dan membawa senjata. Mereka memancarkan udara dingin, menyeramkan, dan aura yang sedikit mengerikan. Pemimpin mereka, seorang pria parubaya dengan pedang kembar dan bekas luka mengerikan di dahinya, berseru saat melihat mereka. King Wan, sekilas dia mengenali wanita muda yang mengambang dengan gaun merah. Bukankah pengkhianat Wu Ruokyu itu membawanya bersamanya? Kenapa dia muncul di sini sekarang? Jangan bilang bajingan itu telah kembali. Yang lainnya juga gempar. Mereka semua tercengang. Tak lama kemudian, mereka semua menatap Su Yi. Mereka segera menyadari bahwa dia bukan Wu Ruokyu, melainkan seorang pemuda asing. Apa hubunganmu dengan Wu Ruokyu? Mengapa kamu membawa King Wan bersamamu? Kata pemimpin itu dengan dingin, tatapannya agak dijaga. Saat itu tengah malam, dan gunung-gunung ini angker dan jauh dari peradaban. Mengapa pemuda ini ada di sini sekarang, dan mengapa dia membawa King Wan bersamanya? Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi di sini. Jadi Wu Ruokyu mengkhianati gerbang Deathbringer. Tidak heran tidak ada yang datang mencari masalah meski sudah lama dia meninggal, Su Yi merenung dengan keras. Setelah melihat identitas mereka, dia menunjuk ke King Wan. Aku bisa melihat bahwa kamu mengenalinya. Bisakah Anda memberitahu saya asal-usulnya? Pria berwajah bekas luka dan para pengikutnya mengerutkan kening. Mereka baru menyadari 2 hal. Pertama, Wu Ruokyu sudah mati, dan kemungkinan besar pemuda tampan yang halus ini adalah orang yang telah membunuhnya. Kedua,
Pemuda itu tidak tahu asal-usul King Wan. Ingin tahu, kami dapat memberitahu Anda, tetapi berikan kami labu pemelihara jiwa Anda terlebih dahulu, kata pemimpin mereka yang terluka dengan dingin. Pencuri itu, Wu Ruokyu, mencurinya. Itu seharusnya tidak pernah menjadi milik orang luar sepertimu sejak awal. Yang lain mengepalkan senjata mereka, siap menyerang kapan saja. Su Yi hanya melemparkan labu itu. Katakan padaku, pria yang terluka itu menangkap labu itu. Dia tercengang sebentar, seolah-olah dia tidak berani percaya itu begitu mudah. Yang lainnya juga tertegun. Tapi ketika mereka selanjutnya melihat Su Yi, mereka tidak lagi waspada, dan mata mereka berkilat dengan keganasan yang baru ditemukan. Salah satu dari mereka menggeram peringatan, senior apprentice Brother Qian, waktunya singkat. Aku khawatir kelompok keras kepala itu akan mengejar kita kapan saja sekarang. Mata pemimpin itu bersinar dengan cahaya dingin. Bagaimana dengan ini? Jika Anda ingin mengetahui asal-usul King Wan, ikutlah bersama kami. Kami akan membawa Anda ke suatu tempat, dan begitu kami tiba, kami akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Su Yi menggosok hidungnya dan menghela nafas. King Wan, apakah mereka pikir aku penurut? Sebelum King Wan bisa menjawab, pria parubaya yang terluka itu mendengus dingin. Aku tahu kamu tidak akan bersikap baik. Kalian semua, serang, bunuh dia. Yang lain tersenyum mengerikan dan menyerang. Mereka mengangkat pedang, tombak, dan kapak mereka, menembus ketenangan malam. Tapi kemudian, dengungan pedang terdengar, diikuti oleh beberapa kilatan cahaya dingin. Lalu terdengar dentang saat cahaya dingin menghilang ke dalam sarungnya. Sementara itu, kelompok yang menyerang Su Yi membeku sesaat, lalu jatuh ke tanah seperti batang kayu yang jatuh. Setiap orang terakhir memiliki luka baru berwarna merah cerah di tenggorokan mereka. Darah mengucur dari luka, membasahi tanah di bawah. Bahkan dalam kematian, wajah mereka masih menyeringai mengerikan. Kemenangan dan kekalahan, hidup dan mati, semuanya diputuskan dalam sekejap mata. Su Yi berdiri di tempat, memegangi tongkat bambunya, seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Hanya pria parubaya yang terluka yang tersisa, tapi dia sudah ketakutan setengah mati. Pahanya bergetar, dan dia bermandikan keringat dingin. Dia praktis kehilangan jiwanya. Pedang itu menyerang seperti kilat, lalu kembali ke sarungnya dengan cepat, mengakhiri hidup keenam rekannya dalam sekejap. Sangat menakutkan. Sekarang apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Tanya Su Yi dengan santai, tangannya di belakang. Pria parubaya yang terluka itu berlutut, menundukkan kepalanya, dan memohon, senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Aku buta dan bodoh telah menyinggungmu. Saya dengan rendah hati memohon kepada Anda untuk mengampuni hidup kecil saya yang menyedihkan ini. Bukan itu yang ingin aku dengar. Alis Su Yi sedikit berkerut. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda menjawab dengan buruk, Anda bisa bergabung kembali dengan teman Anda. Pria parubaya yang terluka itu berkata dengan ketakutan, senior, tolong tenangkan amarahmu. Saya akan bicara, saya akan bicara. Dia kemudian melanjutkan untuk menumpahkan kacang dengan sangat rinci, memberitahu Su Yi semua yang dia ketahui tentang King Wan. Dia tampak ketakutan jika dia menahan diri, dia juga akan jatuh di bawah pedang Su Yi. Menurut ceritanya, Wu Ruokyu dan tuannya, Wang Yunqi, telah mengkhianati gerbang Deathbringer 10 tahun sebelumnya. Saat dia mengkhianati dan melarikan diri dari sekte tersebut, Tuan Wu Ruokyu, Wang Yunqi, mencuri 3 harta gerbang Deathbringer. Mereka adalah labu pemelihara jiwa, yang menampung bayi hantu pada saat itu, sebuah gulungan rahasia yang merinci cara membesarkan Gold Worms, dan yang paling misterius dari semuanya, batu giok jiwa yang tidak diketahui asal-usulnya. King Wan adalah jiwa yin yang mereka temukan di dalam giok jiwa. Bahkan para kultivator sesat dari generasi yang lebih tua tidak mengetahui asal-usulnya, tetapi mereka yakin itu tidak sederhana. Mereka membedakan ini dari giok jiwa tempat mereka pertama kali menemukannya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.